الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومقبول وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين ودين الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد والد عدنان ولكل صالحة صحة سلامة العافية البركة المغفرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه بي وبكم في الدارين آمين أنه قال والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده, dan tidur atas bukan keadaan yang memungkinkan dari lantai atau dari bumi, maq'aduhu duduknya. Nah, ini kita masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Wa zawalul aqli, dan hilang akal, bisukrin, dengan sebab mabuk, au marodin, atau sebab sakit. Jadi sukrin ya pakai sin. Nah, ini artinya mabuk. Wa zawalul aqli, dan hilang akal. Nah, di antaranya bisukrin dengan sebab mabuk. Jadi kalau kita bahasa Arab nih, beda dikit aja beda arti ya. Kalau sukrun itu mabuk, kalau syukrun terima kasih. Bedanya dikit, titik sama enggak titik ya. Makanya kalau namain anak syukron ya, pakai SY, kalau Indonesia pakai SY. Sebab kalau sukron bahaya. Artinya apa? Mabok ya, mabok. Sukron pakai S, pakai sin. Ya, sukrun bahasa Arabnya sukrun pakai sin, itu mabuk. Kalau syukrun pakai shin, terima kasih. Nah, jadi kalau namain orang pakai SY, syukron. Bahasa Arabnya syukron, syukri ya, gitu ya. Jangan pakai SU ya, SY, syukri. Tapi kalau pakai SU, sukri, mabok terus. Enggak juga ya, cuman itu Indonesia begitu biasanya. Tapi maksudnya syukur ya, bersyukur, berterima kasih. Cuman nulis namanya pakai SU doang ya. Mudah-mudahan enggak sesuai sama sukrunnya itu ya. Sebab kalau bahasa Arab sukrun mabok ya. Sama dengan sakaratul maut, itu mabok juga. Sakarat pakainya sin, bukan syakarat. Jadi kalau doa, orang kadang doanya Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, salah. Bukan salah sih, kurang bener ya. Fi sakarat pakai sin biasa.
Jadi bukan Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Jadi artinya bersyukur. Tapi fi sakaratil maut, sekarat, bahasa kita sekarat. Nah, sekarat itu kan lagi keadaan mabok. Ya, orang sekaratul maut, sakaratul maut itu mabok, agak kenal siapa-siapa. Ya, lagi puyeng tuh. Makanya ada yang mendelik, ada yang nganga sebagainya, ya. Itu sakarat, bukan syakarat. Ya. Aumarodin atau dengan sebab sakit. Jadi hilang akal dengan sebab mabuk itu biasa, ya. Baik dengan sebab khamar, ya, sebagainya. Bisa juga salah obat. Salah obat juga bisa mabuk. Atau minum obatnya kebanyakan, ya. Aumarodin, ya overdosis namanya. Nah, bodrek kalau diminum normal nggak apa-apa jadi obat, tapi kalau minumnya 10, ya mabok. Ya. Aumarodin atau dengan sebab sakit, sakit panas. Orang sakit panas, panasnya sudah melebihi normal, itu pasti ngomongnya ngaco. Ya, orang sakit panas, panasnya tinggi lebih dari normal itu ngomong ngaco. Makanya di kita itu kadang ada orang yang so pinter, orang lagi sakit panas ngomong ngaco ditanya, ya, dari mana ini? Dari mana? Ya, emang lagi panas ngomongnya ngaco. Dikasih kopi pahit, jangan, ya, tambah panas. Orang lagi panas dikasih apa? Dikasih air dingin, kepalanya dikompres, baru pas. Nah, ini karena, wah, ini kemasukan nih. Kemasukan dari mana? Kemasukan angin. Jadi kalau panas mah biasa, wah, ngomong ngaco, hilang akal. Ya, itu lagi begitu tuh, wudunya batal tuh. Ya. An-naqidus tsani, yang membatalkan yang kedua, yaitu apa? Zawalul akli, hilang akal. Walahu asbabun, dan dia mempunyai beberapa sebab. Jadi hilang akal itu ada beberapa penyebabnya. Minha, diantaranya an-naumu, tidur. Tidurnya bagaimana ini? Ya. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya tidur itu istirkhaul badani, itu melemahnya badan. Lemah badan. Orang tidur itu orang mati. Jadi kalau kita tidur, kalau dalam Quran itu kita lagi dimatiin sama Allah. Rohnya dipegang. Ya. Kalau dalam surah Az-Zumar kalau nggak salah ya, ayat 43 atau 42. Itu kita kalau kita lagi tidur, ruhnya Allah pegang. Kalau emang dia hidup lagi, mau dihidupin lagi, dibalikin. Kalau nggak dibalikin, mati. Dipegang terus sama Allah. Udah, nggak usah balik. Ya, tidur terus. Ya. Nah, itu ketika kita tidur namanya istirkhaul badani, lemahnya badan. Diapain aja udah, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Wa zawalu syu'urihi, dan hilang perasaannya, rasa udah hilang. Apalagi yang tidurnya kebluk, bahasa Betawi itu kebluk ya. Pokoknya tidur kayak mati bener. Diapain aja kagak bangun. Ada yang gitu ya, rasanya hilang. Wa khafai kalamin min indihi, dan hilangnya perkataan min indihi, darinya. Bukan hilang aja, kadang samar. Bisa sih ngomong, orang tidur bisa ngomong kan. Namanya apa? Ngigo. Ya, tapi itu nggak masuk catatan kalau ngigo. Namanya aja orang tidur, ngigo. Dia nggak tahu apa yang dia omongin.
Ya, ini khofa ini bisa hilang, bisa samar. Ya. Ya orang tidur bisa juga ngomong, cuman ngomongnya begitu tadi, apa aja dia ngomongin. Mungkin karena dia tadi siangnya capek, ya, atau dia siangnya habis kerja apa, yang banyak ngomongnya, pas tidur dibawa mimpi, ngigo dia. Ya. Walaysa fi ma'nahu an-nu'asu, dan tidak termasuk di dalam maknanya, makna tidur tadi, an-nu'asu ngantuk. Berarti kalau ngantuk doang enggak apa? Enggak membatalkan wudu. Gitu ya. Ngantuk. Ngantuk juga kalau berat kan, aduh, wah, tahu gini udah diplotot-plototin tetap aja ya ngantuk. Tapi itu belum membatalkan wudu. Fa innahu la yanqudul wudu'u, maka sungguhnya ya la yanqudul wudu'a, maka sungguhnya ngantuk itu tidak membatalkan wudu bikulli halin, dengan segala keadaannya. Jadi mau bagaimanapun kalau cuma ngantuk doang, masih ngantuk, tidak membatalkan wudu. Wa dalilun naqdi bin naumi, dan dalil yang membatalkan dengan sebab tidur itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika'us sahhi, dua mata itu penjaganya dubur. Dubur dan kubul sebenarnya, ya. Artinya apa? Fa idza namatil ainani intolaqal wika'u, maka apabila telah tidur dua mata, intolaqa, maka hilanglah atau pergilah penjaganya. Jadi kalau kita masih melek, itu masih sadar kita kentut, enggak, ya, sadar. Tapi kalau kita udah tidur, kita nggak tahu kalau kentut, ya. Pernah nggak dengar orang tidur kentut? Ada kan ya? Ya iya, orang tidur kentut, songong banget, dia nggak tahu. Pas depan kita lagi tidurnya, ya. Itu apa? Berarti mata yang jaga. Kalau matanya tidur, ya udah, nggak ada lagi yang jagain dubur tuh. Faman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang telah tidur, walaupun sekejap tidur yang benar-benar hilang rasa dan sebagainya, falyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa dzakarahu Ibnu Sakan fi sunnatihi al-ma'thurati as-sahah, dan disebutkan oleh Ibnu Sakan dalam sunnahnya yang berpengaruh, ya, al-ma'thurah as-sahah. Wa ma'nal hadisi al-yaqdhatu wika'ud duburi. Nah, arti hadis tadi al-yaqdhatu melek, bahasa kitanya melek, yaqdhah. Wika'ud duburi penjaga apa? Dubur. Nah, itu dalil hadis tadi. Fa idza nama zalad dhabtu, maka apabila ia tidur, zalad dhabtu, hilanglah ketepatan. Nah, dobotnya hilang. Jadi dia nggak terasa udah apakah dia apa tadi keluar angin atau enggak, ya. Itu udah nggak terasa lagi. Wa yustasna, dan dikecualikan, ma idza nama mumkinan maq'aduhu minal ardi ala sahihi. Nih pengecualiannya, apabila ia tidur masih memungkinkan duduknya dari lantai, dari bumi, ala sahihi, atas pendapat yang sahih. Pengecualian maksudnya nggak batal, tidur tapi masih duduk, masih nempel di lantai. Walau kana mustanidan ila syai'in,
bihaitsu lauzala lasaqata, walaupun ia tidur itu nyender ke sesuatu, bersandar ke sesuatu, jikalau senderan itu hilang dia jatuh. Ya, nih apa nih? Tembok, ya, gini tidur. Ini masih nempel ya, masih nempel nih. Ya, tidur. Kalau tiangnya hilang, apa tuh? Jatuh. Tapi dia nggak jatuh ini, ya. Bicaranya nggak jatuh nih. Dia tidur nyender. Udah selesai Jumat tuh, bangun dia. Itu belum batal. Tidur itu. Tapi masih nempel dua-duanya nih. Iya nanti sini. Nanti ada istirahatnya. Kalau masih begitu tadi, ya, ini nyender nih, ininya belum terangkat nih. Iya, kalau masih tegak itu belum ya, belum. Sebab ngiler itu kan gini biasanya mangap, jadi ludahnya ngumpul, makanya ngelimpas, gini. Dia nyender, tapi masih duduk dua-duanya nih. Pantat kiri, pantat kanan. Gini ya. Nah, kalau senderan itu jatuh, dia jatuh baru batal. Ya, senderannya hilang. Terus apa? Lek. Nah, itu udah batal. Kalau masih tadi tuh, ya masih begini lah. Yang gini nih. Nih. Ngiler kan? Tapi begini. Terus ininya diangkat. Pas diangkat apa? Nyungsep kan? Nah itu udah batal. Kalau masih gininya belum. Sebab tuh kadang masih ada apa dia? Masih ada denger-dengeran, ya. Denger-dengeran masih ada. Itu contohnya gampang waktu Jumat, ya kan? Waktu Jumat kan tidur. Tapi begitu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, bangun. Itu tandanya tidurnya belum mantep, walaupun ngiler tadi. Ngiler karena mangap, ya, gitu ya. Itu kalau tidurnya begitu. Jadi dia nyender tapi ininya belum terangkat, ya. 5. Rawa Anas radhiyallahu an qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna la yatawaddauna, rawahu Muslim. Ini kata sahabat Anas radhiyallahu an, ia berkata, adalah para sahabat Rasulullah habis perang kecapean, udah pada wudhu nih, ya, nunggu sholat, apa? Yanamuna, tiduran, kan habis perang pada nyender, ya, pada nyender, tidur. Ini riwayat apa? Imam Muslim. Berarti sahih hadisnya. Summa yusalluna wa la yatawaddauna, kemudian mereka langsung sholat, tidak wudu lagi. Ada hadisnya. Zada Abu Daud, ditambahkan oleh Imam Abu Daud, hatta tahfiqa ru'usuhum, sehingga mengangguk-angguk kepala mereka. Nah, berarti ini bukan jatuh ya. Kayak Jumat dah tuh contohnya gampang, ya. Datang duluan. Cuman memang dari rumah udah habis makan. Ya, kenyang. Nyampe di masjid ada AC-nya lagi. Ya. Udah enak banget tuh. Ntar bangun lagi nih. Ya. Itu sahabat begitu. Habis kecapean udah wudu, habis sholat tahiyat masjid, mama tidur sampai palanya mengangguk-angguk. Nah, jadi kalau nanti di masjid ininya belum angkat nih, yang penting apanya? Pinggul ya, pinggul apa nih? Yang penting ininya apa? Masih nempel di lantai.
Itu kata menambahkan Imam Abu Daud dalam hadisnya, hadis Nabi itu apa kejadian tadi, hatta tahfiqa ru'usuhum, sehingga mengangguk kepala mereka. Wa kana dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah yang demikian itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak apa? Tidak melarang mereka atau tidak menyuruh mereka wudhu dulu, para sahabat ya. Ini namanya hadis takriri atau bisa dikatakan athar ya. Wa rijalu isnadihi kulluhum thiqatun, dan ini rijal atau tokoh-tokoh sanadnya itu semuanya thiqat, bisa dipercaya. Jadi bukan hadis palsu ya, atau dhaif. Wa minha ay min asbabi zawalil aqli, dan diantaranya yaitu dari sebab-sebab hilangnya akal, al-igma'u, pingsan ya, pingsan walaupun cuma berapa detik pingsan, itu berarti wudunya batal. Wal jununu, apa tuh? Junun apa junun? Majnun. Oh, udah tenar itu, kata-kata majnun itu tenar ya. Iya, itu dah majnun, junun, dan gila. Jelas kalau gila mah ya. Gila ini udah netral, udah nggak kena sakit lagi. Orang gila itu udah nggak kena kewajiban syariat, nggak sakit-sakit lagi. Cuman enak apa kagak gitu ya di dunia, tapi dalam keadaan gila. Artinya apa? Selama dia gila ya, gilanya berapa tahun, itu nggak kena kewajiban syariat ya. Makanya itulah bedanya orang berakal dengan orang gila ya. Ya bayangin aja, itu semua gila itu ujung daripada penyakit. Jadi habis itu nggak kena penyakit lagi. Contohnya apa? Kalau kita jalan dari rumah ke Pondok Gede misalnya malam-malam, nggak pakai baju, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Misalnya kita nih dari sini Pondok Gede nggak pakai baju malam-malam, kira-kira apa? Masuk angin ya, masuk angin pasti, pulang dikerokin ya. Ngapain? Iseng aja jalan Pondok Gede nggak pakai baju, masuk angin. Nah setengah itu masih kena masuk angin. Makanya kalau orang gila kagak kena masuk angin lagi, dia udah nggak kena penyakit. Makan nasi basi perut sakit nggak? Kalau orang normal perutnya sakit, tapi kalau orang gila enggak. Nah, makanya kalau nggak pengen wajib sholat gampang. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa Ramadan, gampang udah. Iya. Al-junun ya, pingsan, gila. Terus apa lagi? Wasukri ya, dan mabuk. Nah tadi tuh al-igma'u wal jununu wasukru, boleh dibaca al-igma'i boleh. Nah, ini susunan nahwu ya. Ini wasukru mabuk tadi, baik mabuk karena khamar, karena obat ya, dan sebagainya. Wa hadhihi nawaqidun lil wudu'i, dan inilah ini semua yang membatalkan bagi wudu bikulli halin, dengan segala keadaannya. Li'anna nauma, karena tidur,
idza kana naqidun fahadhihi aula. Kalau tidur saja bisa membatalkan wudu, maka ini lebih utama. Jadi igma, pingsan, terus gila, mabok, itu lebih dari tidur. Dia lebih bahaya, ya. Li'anna zuhula inda hadhil asbabi ablagu minan naumi. Karena ketidaktahuan, ketidaksadaran inda hadhil asbabi, ketika ada sebab-sebab ini, yaitu pingsan, gila dan mabuk, ini lebih sangat daripada tidur. Jadi lebih bahaya itu, ya. Hidup tapi mati, agak enak, hidup tapi mati. Kalau tadi tidur, emang kita lagi mati, tapi begitu dengar sesuatu bisa bangun. Kalau orang mabuk susah, ya. Disadarin langsung nggak sama orang mabuk? Langsung sadar nggak? Orang lagi mabuk, ditepak-tepak pipinya, langsung sadar nggak? Agak, malah ngamuk malah, ya. Tapi kalau orang tidur, bangun, ya. Itu lebih lebih bahaya. Makanya kalau tidur saja membatalkan wudu, apalagi tadi, ya, pingsan juga sama, lama tuh, ya. Apalagi yang punya penyakit ayan, ya, asal lihat air langsung kaku. Nah, itu tidur. Kemudian far'un idza nama mumkinan maq'aduhu minal ardi. Nah, apabila ia tidur yang memungkinkan duduknya dari bumi, dari lantai, fazalat ihda altaihi, maka tergelincir salah satu pinggulnya, ya. Pinggul apa pinggul? Ya, ya, ini dua nih, pinggul minal ardi, fa in kana qabla intibahi intaqada wuduhu. Kalau itu terjadi sebelum bangunnya, sebelum ia sadar, intaqada wuduhu, niscaya batal wudunya. Wa in kana ba'dahu fala yantaqidu. Dan jika ada itu terjadi setelah ia bangun, maka tidak batal. Begini, ini duduk, awalnya tidurnya begini, duduk masih masih tegak. Tahu-tahu itu kalau bahasa kita, ngelayap, ya, ngelayap. Tuh? Nah, keangkat ininya sebelah, pinggulnya keangkat sebelah. Ngangkat berarti udah rasa tuh. Nah, itu kalau emang dia tadi belum bangunnya, ya, begini duluan sebelum bangun, itu batal. Sebab ada orang gini, pas dia bangun keliengan, tapi udah bangun, ya, udah begini nih, cuman dia keliengan, bahasanya, goyang, ya. Nah, tapi udah bangun, itu nggak batal, ya. Wa kadza idza kana zawalu ma'hu, dan begitu juga apabila tergelincirnya itu bareng-bareng. Jadi dia bangun, dia gelincir, nah, itu masih batal. Tapi kalau udah bangun, enggak. Jadi beda sama tadi tuh, tidur nyender, masih tegak, masih bisa duduk. Kalau senderannya hilangin, dia jatuh, itu nggak batal, ya. Gitu. Tadi sampai ngiler dah, ya. Iya, dia gini. Tapi ini dia duduk, cuman sampai begini. Nah, ininya nih keangkat sebelah, ya.
Itu yang bikin batal jadi. Au syakka fala yantaqidu wuduhu, atau ragu maka tidak batal wudunya. Li'annal asla baqa'ut taharati, karena asalnya adalah tetapnya suci. Walau nama ala qafahu mulsiqatan maq'aduhu bil ardi intaqada. Jikalau ia tidur di atas tengkuknya, ya, terus dia nempel masih duduknya di bumi atau di lantai, itu batal wudunya. Tengkuk mana tengkuk? Tengkuk mana? Ayo, belakang kita tengkuk. Tengkuk ini ya. Nih. Apa tengkuk nih? Hah? Punggung ya? Ini apa? Pundak ya? Ini tengkuk nih. Nih, ada bangku ya. Tidurnya gini kan? Ininya ditempelin di mana? Di kursi atau di apa? Di bangku. Berarti kan palanya apa? Nah. Duduknya masih, tapi nyendernya ini, bukan ini ya. Ya, nyendernya tengkuk. Kalau tadi nyendernya masih badan. Tengkuknya enggak. Kalau udah nyender tengkuk itu tidurnya pulas. Lain sama tadi nyender sembarangan, ya. Kalau udah begini mah, itu ngilernya lebih banyak. Ya, kalau di atas tengkuk, walaupun duduknya nggak berubah, tetap apa? Batal, gitu. Makanya kalau Jumatan begini duduknya, kayak Pak Haji nih, duduknya gini, ya, jangan begini. Kalau gini di belakangnya, ada nyender. Nah kalau begitu tadi sampai begini-begini juga nggak batal, ya, sampai ngeces dah. Itu bedanya. Ala qafahu. Mana tadi? Fala yantaqidu. Mana tadi itu hilang dah. Iza nama mungkinan ya. Syakka law nama ala qafahu mulsikon ya maq'aduhu bil ardi intaqada. Walau kana mustasfiran bi syai'in ay mustajmiran bi khirqatin kama tajmirul mustahadatu bi syai'in, walaupun dibungkus supaya enggak keluar apa angin atau keluar pipisnya, ya, jadi tidurnya dibungkus seperti orang yang bungkus orang yang mustahadah, ya. Tetap saja intaqadha aidan, niscaya batal juga wudunya alal mazhabi, atas mazhab ini. Wa alam anna Syafi'i wal ashaba qalu yustahabbul wudu'u minan naumi. Nah, kalau Imam Syafi'i, ya, dan para sahabatnya ini yustahabbul wudu minan naumi wa in kana mumkinan maq'aduhu minal ardi. Kalau menurut beliau dan para sahabatnya, kalau emang tidur kayak tadi itu, walaupun tadi dikatakan tidak membatalkan wudu, yustahabbul wudu, disunahkan wudu. Jadi lebih baik wudu lagi. Minan naumi, dari tidur, wa in kana mumkinan maq'aduhu, sekalipun itu memungkinkan duduknya minal ardi, dari lantai. Lil khuruji minal khilafi, agar keluar daripada perbedaan pendapat, wallahu a'lam. Nah, jadi daripada ragu gitu ya, aduh saya ini sah apa kagak, batal apa kagak, nah, kata Imam Syafi'i, udah mendingan wudu lagi, ya, itu lebih baik. Maka kita pilih mazhab Syafi'i itu nggak salah,
paling ihtiyat ya, paling hati-hati ya.